Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ena Mufita. Saya dari kelompok 9. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi strategi, manajemen, dan operasi pada mata kuliah Manajemen Strategi Syariah. Baik, langsung saja kita mulai. Implementasi strategi merupakan proses menerapkan strategi yang sebelumnya telah direncanakan agar benar-benar dapat dijalankan dalam kegiatan organisasi sehari-hari. Jadi, strategi yang sudah disusun dan tidak diberikan hasil jika tidak diimplementasikan dengan baik. Pada tahap ini, seluruh anggota organisasi memiliki peran mulai dari pimpinan sampai karyawan operasional. Oleh karena itu, implementasi strategi membutuhkan kerjasama, komitmen, disiplin, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, dalam implementasi strategi terdapat tujuan tahunan dan kebijakan operasional. Yang pertama ada tujuan tahunan, yang ini dibuat sebagai target jangka pendek yang membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjang. Penyusunannya menggunakan konsep SMART, yaitu tujuan harus spesifik, dapat diukur, realistis untuk dicapai, relevan dengan strategi perusahaan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Sementara itu, kebijakan operasional berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, sehingga keputusan yang diambil tetap konsisten dan sesuai dengan arah organisasi. Kemudian, perusahaan juga mampu mengalokasikan sumber daya dengan baik. Ada 4 sumber daya utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya teknologi. Keempat sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara efektif agar strategi yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya adalah penyesuaian struktur agar organisasi dengan strategi. Menurut Albert Chandler, struktur agar organisasi harus mengikuti strategi. Artinya, ketika strategi perusahaan berubah, maka struktur organisasinya juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif. Struktur organisasi dapat berbentuk fungsional, divisional, maupun matriks tergantung pada kebutuhan perusahaan. Selain itu, terdapat 2 istilah yang sering digunakan, yaitu restrukturasi dan regenerering. Restrukturasi lebih berfokus pada penyederhanaan struktur organisasi, misalnya mengurangi jumlah divisi atau tingkatan jabatan agar organisasi menjadi lebih efisien. Sedangkan regenerering merupakan perancangan ulang proses bisnis secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan, dan efisiensi biaya. Berikut adalah hubungan antara kinerja dan kompensasi dalam implementasi strategi perusahaan. Perusahaan perlu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil mencapai target. Bentuknya bisa berupa bonus, insentif, maupun penilaian menggunakan balance scorecard. Dengan adanya sistem penghargaan tersebut, karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mendukung keberhasilan strategi perusahaan. Namun, dalam proses perubahan seringkali muncul resistensi dari karyawan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya rasa takut kehilangan jabatan, kehilangan kenyamanan, atau harus menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pelatihan, serta melibatkan karyawan dalam proses perubahan.
Dengan cara tersebut, perubahan akan lebih mudah diterima dan budaya organisasi juga dapat berkembang menjadi lebih adaptif. Oke, selanjutnya kita masuk dalam manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi mesin utama dalam menjalankan strategi perusahaan. Fokusnya meliputi pengelolaan kapasitas produk, kapasitas produksi, menjadi kualitas produk melalui total quality management dan standar serta memanfaatkan teknologi dan otomatisasi agar proses kerja menjadi lebih efisien dan mampu bersaing di pasar. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah peran sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam implementasi strategi. Teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh karyawan yang kompeten. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan rekrutmen yang tepat, memberikan pelatihan secara berkelanjutan, serta meningkatkan employees engagement agar karyawan memiliki loyalitas dan semangat kerja yang tinggi. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi strategi tidak hanya bergantung pada strategi yang dirancang, melainkan juga bagaimana strategi tersebut dijalankan secara konsisten, didukung oleh struktur organisasi yang tepat, sumber daya yang memadai, manajemen operasi yang efektif, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.